Halo para subscriber, kembali lagi bertemu dengan saya Ning Semar Paung. Hari ini saya ingin membahas terkait mengenai bagaimana upaya hukum kita apabila ada orang mengaku advokat padahal dia bukan advokat. Kita di sini adalah sebagai mantan kliennya ya. Yang harus kita perhatikan itu adalah yang pertama mengenai advokat di sini. Apa sih yang disebut advokat itu? Siapa sih advokat itu? Itu yang harus kita perhatikan pertama. Advokat itu adalah orang yang memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan oleh perundang-undangan. Jadi kalau udah sesuai dengan kriteria itu berarti dia advokat. Tapi kalau tidak sesuai berarti dia bukan advokat ya. Karena sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat ya. Yang terjadi di masyarakat itu adalah ada oknum masyarakat mengaku sebagai advokat. Nah, ini yang menjadi permasalahan sekarang ini ya. Ada beberapa uh, teman atau orang menyampaikan kepada saya permasalahan tersebut. Bahkan peristiwa hukum seperti ini pernah juga saya hadapi ya. Nah, untuk itu teman-teman, kalau terjadi hal tersebut kepada kita, apa sih yang harus kita lakukan kepada orang yang mengaku advokat itu? Sebelum ya kita meng-hire atau mencari advokat untuk menangani perkara yang sedang kita hadapi, kalau memang mengharuskan harus kita butuh advokat, yang harus kita perhatikan pertama adalah tanyakan orang tersebut apakah dia memiliki kantor. Kalau dia punya kantor, kantornya di mana, kantornya namanya apa, tanyakan dong. Kalau memang dia berpartner dengan siapa, kantornya di mana. Kalau disebut alamatnya di sana, ya udah datangin aja, pastiin aja dulu, ya kan, nggak masalah untuk mencari tentang kebenaran identitas dia gitu loh. Terus kedua, mintakan diperlihatkan kartunya ya, kartu anggotanya, benar nggak dia advokat, jangan-jangan bukan advokat kan gitu. Kalau advokat saya rasa tidak semua keberatan untuk diperlihatkan kartunya ya, kecuali dia dalam hal tidak berkenan, itu tidak masalah sebenarnya, tidak apa-apa. Dengan cara begitu teman-teman ya, dengan cara begitu saya rasa kita tahu bisa membedakan mana advokat dan mana bukan advokat. Karena ada juga ya oknum masyarakat yang mengaku-ngaku advokat padahal dia bukan advokat ya. Salah satu cara tadi untuk mengetahui apakah dia advokat atau bukan, caranya begitu. Nah, setelah itu teman-teman ya, setelah itu kalau memang dia advokat, kalau kita memang percaya ya seorang advokat tadi bisa menghandle perkara kita, ya lakukanlah membuat perjanjian jasa hukum supaya apa? Supaya hak kewajiban kalian diatur di situ, baik dia advokat baik dia sebagai klien. Jadi hak dan kewajibannya diatur di situ. Nah, bagaimana dengan yang bukan advokat? Ya, orang yang oknum masyarakat yang ngaku advokat padahal dia bukan advokat ya. Di mana orang tersebut ya dia sudah menerima lawyer fee besar lagi dari masyarakat ya kan. Terus pekerjaannya nggak diterusin, ditinggalin gitu aja. Terus memberikan penerapan hukum kurang tepat. Nah, ini yang menjadi masalah. Kalau seperti ini, upaya hukum apa yang harus kita lakukan terhadap orang-orang oknum yang mengaku advokat tersebut? Yang pertama adalah kalau ada oknum masyarakat mengaku advokat padahal dia bukan advokat, atas kerugian yang kita alami, kita suratin dia, kita somasi, kita sampaikan bahwa kamu telah menerima ya lawyer fee dari saya, ternyata kamu bukan advokat. Terus kedua, pekerjaan kamu tidak selesai sudah kamu tinggalkan. Terus ketiga, patut diduga kamu memberikan penerapan hukum kurang tepat. Nah, dari ketiga poin tersebut kita ancamlah dia dengan dugaan penipuan dan penggelapan dan memberikan keterangan palsu ya. Terus setelah itu baru dia kita laporkan ke polisi. Kalau tidak ada tanggapan, kita laporkanlah dia ke polisi ya. Setelah kita laporkan ke polisi, biarkan pihak kepolisian yang melakukan proses
penyelidikan atas persoalan tersebut. Kita percayakan kepada pihak kepolisian. Nah, selain upaya pidana tadi, ya ada upaya lain nggak ada. Kita bisa menuntut dia dengan gugatan perbuatan melawan hukum. Atas apa? Ya atas tindakan dia dong. Kan dia mengaku avokat, kita sudah bayar lawyer fee, ya uang kita udah kita kasih, uang kita nggak balik, pekerjaan ditinggalin, ya kan nggak selesai, terus dia memberikan penerapan hukum kurang tepat. Ini menjadi masalah. Selain pidana, terus kita bisa menggugat secara perdata. Gugatannya apa? Gugatannya perbuatan melawan hukum, ya kita gugat di atas kerugian yang kita alami. Contohnya nih, kalau kerugian kita 1 miliar, ya kita gugat aja kerugian kita lebih dari 1 miliar tadi, ya dengan kerugian material sama imaterial. Itu boleh-boleh saja itu kita gugat. Supaya apa? Supaya satu, memberikan efek jerah ke dia, terus kedua, kerugian kita diganti oleh si yang mengaku avokat tadi berdasarkan adanya putusan pengadilan, gitu loh. Jadi untuk teman-teman, ya saya harap, pesan saya sih ya, berhati-hatilah ya memilih. Kalau memang mengharuskan butuh avokat, hati-hati, pilihlah, ya tanyalah dengan baik-baik identitas dia, apakah memang dia benar avokat atau tidak. Kalau bukan avokat kan kasihan, ya habis biaya, habis waktu dan sebagainya. Tapi kalau avokat saya rasa dia mengerjakan pekerjaannya ya sesuai dengan tanggung jawabnya sebagai avokat, ya. Tetapi kalau bukan avokat, ya mau gimana lagi. Kalau udah terjadi kan kita harus menghabiskan waktu sama dia untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, ya. Itu saran saya kepada teman-teman semua, berhati-hatilah memilih mempercayakan perkara yang sedang kita hadapi kepada orang. Kalau memang dia bukan avokat, jangan kita serahkan perkara tersebut kepada yang bukan avokat, haruslah kepada avokat. Kalau memang dia melalui bantuan hukum, tidak apa-apa juga, itu memang boleh, karena lebihnya juga ada avokatnya di dalam. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga pemaparan hari ini bisa bermanfaat, ya, untuk membantu teman-teman yang sedang mengalami permasalahan yang sama seperti ini. Dan